indikator asam basa. Nah, untuk indikator asam basa ini, itu berawal dari analogi seperti ini, guys. Misalnya, saya punya larutan X. Larutan X. Larutan X ini Anda tidak tahu, dan saya juga tidak tahu. Maksudnya apanya? pH-nya ya. Jadi, misalkan saya punya larutan X. Analoginya. Terus pertanyaannya, berapa pH-nya? Jadi ada larutan X, kita nggak tahu ini dia asam, dia basa, atau mungkin netral gitu. Pertanyaannya, berapa pH-nya? Apakah kita bisa menghitung? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu X ini asam, basa, atau netral. Dan kita juga nggak tahu jenisnya apa, konsentrasinya berapa. Kita hanya dikasih aja gitu. Tapi bisa nggak kita ukur pH-nya pakai alat tanpa menghitung? Jadi ini berawal dari analogi ini, bisa nggak diukur pH-nya? Bagaimana caranya? Ini pertanyaannya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya ada dua. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa pakai alat yang namanya pH meter atau indikator universal. Saat kita pakai pH meter itu merupakan alat ya teman-teman. Dan pH meter itu ada elektrodenya. Jadi pH meter itu kayak alat gitu, digital gitu nanti. Jadi pada saat elektrodanya dicelupkan ke suatu larutan, maka akan nongollah angka-angka yang menyatakan nilai pH dari larutan yang diuji. Nah, berarti pH meter itu sebagai kayak alat gitu ya. Nah, indikator universal itu adalah suatu ada cairan, ada kertas indikator universal juga. Dan kalau yang kertas indikator universal, dia dicelupkan nanti ke larutannya dan akan menghasilkan warna spesifik, dan warna spesifik itu disesuaikan, dicocokkan dengan warna dasar pH. Warna yang terbentuk pada indikator universal pada pH 1 dengan pH 2 berbeda. Ada standarnya, itu dibandingkan. Nah, itu cara yang bisa langsung menghitung pH-nya. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa yang saya maksud di sini adalah indikator buatan ya. Misalnya BTB, MM, PP, dan lain-lain. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah indikator yang kita pakai yang ini. Ya, jadi mau bahasan kita itu adalah yang ini. Nah, bukan pakai pH meter, bukan pakai indikator universal. Jadi judul indikator asam basa ini kita mau mengukur pH dari larutan X ini dengan menggunakan beberapa indikator sekaligus dalam satu larutan. Nah, contohnya itu sebagai berikut, teman-teman. Ya, jadi ini beberapa indikator. Ada namanya indikator, terus ada perubahan warna, dan ada namanya trayek pH. Trayek pH. Ini harus diketahui ya cara konsep pembacaannya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ya ada indikator metil jingga. Indikator metil jingga saya singkat MJ. Indikator metil jingga saya singkat MJ.
Perubahan warnanya, indikator metil jingga itu adalah merah ke kuning. Merah garis kuning. Dan dia punya trayek pH 3,1 sampai 4,4. Terus ada indikator metil merah, saya singkat MM, indikator metil merah. Nah, perubahan warnanya itu dari merah ke kuning. Trayek pH-nya itu 4,4 sampai 6,2. Kemudian ada indikator lakmus. Lakmus itu kan berarti merah ke biru. Merah ke biru. Dan trayek perubahan pH-nya dari 4,5 sampai 8,3. Kemudian ada indikator bromtimol biru, saya singkat BTB. Bromtimol biru. Perubahan warnanya dari kuning ke biru. Dari kuning ke biru. Dilihat halaman 208 ya. Trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Dan indikator yang terakhir ini, indikator PP. Ini tidak berwarna, perubahan warnanya sampai ke merah ungu. Merah ungu saya anggap adalah warna pink ya, mirip-mirip warna pink gitu. Ini 8,3 trayek pH sampai 10,0. Nah, jadi kata kuncinya ini teman-teman, ya. Kata kunci yang harus di sini diingat adalah kalau perubahan warnanya itu di kiri, warnanya di kiri, maka angka yang di kiri ini ke bawah. pH-nya ke bawah. Kalau warnanya di sebelah kanan, maka pH yang sebelah kanan ini ke atas. Apa maksudnya ke bawah ke atas? Gini teman-teman. Misalnya ya, misalnya larutan X ini, ya kan? Langsung aja lah saya buat contoh. Larutan X yang sudah saya gambarkan di sebelah kiri, ya kan? Diuji pakai MM, terus pakai BTB, terus pakai indikator PP. Nah, hasilnya misalnya ya, hasilnya kalau dia pakai MM, itu hasilnya misalnya adalah kuning. Kalau dia BTB, dia misalnya adalah biru. Kalau dia indikator phenolphthalein atau PP, dia adalah hasilnya tidak berwarna. Tidak berwarna itu saya singkat TBW ya. Pertanyaannya adalah berapa kisaran pH-nya. Nah, gini. Nah, jadi artinya larutan X ini kita uji pakai 3 indikator. Yang kamu cek adalah warnanya apa saja yang terbentuk pada saat diuji dengan indikator tersebut. Baru ingatlah kata kunci ini, teman-teman. Jadi kita mulai dari MM ya, kita jawab. Kita mulai dari MM. MM menghasilkan warna kuning. Kuning ini warna yang di sebelah kanan ya. Jadi artinya yang ini adalah warna kiri. Ini adalah warna kanan, gitu loh. Jadi paham ya? Jadi warna kiri dan warna kanan. Nah, warna kiri maka akan mewakili angka yang di kiri. Warna kanan mewakili angka yang di kanan. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau dia warnanya warna kiri, pH-nya ke bawah. Tapi kalau dia warnanya di kanan, pH-nya ke atas. Oke. Mari kita lihat. Indikator metil merah. Dia perubahan warnanya adalah merah kuning.
kebetulan di larutan X ini warnanya hasilnya untuk uji larutan X adalah kuning. Berarti di sebelah kanan. Kanan tadi pH-nya ke atas. Berarti angka 6,2 ini adalah ke atas. Maka kesimpulan MM adalah pH-nya lebih besar dari 6,2. Jadi arti ke atas ini teman-teman adalah arti kata lebih besar. Arti kata ke bawah adalah arti kata lebih kecil. Nah, gitu. Itu kesimpulan dengan menggunakan MM. Cuman ini kan ada 3 indikator. Jadi kita harus tarik kesimpulan dari semua indikator yang terpakai. Nah, selanjutnya kita pakai BTB. BTB dia menghasilkan warna biru. Kita lihat BTB biru. Ya. Biru itu 7,6. Ya, biru itu di sebelah kanan. Berarti pakai tanda lebih besar dari 7,6. Kemudian indikator PP. Indikator PP dia hasilnya tidak berwarna. Tidak berwarna di sebelah kiri. Berarti angka di kiri ke bawah. Jadi indikator PP kesimpulannya adalah pH-nya lebih kecil dari ke bawah dia, 8,3. Jadi dari 3 kesimpulan ini kita tarik satu kesimpulan. Bagaimana kita menarik satu kesimpulan kalau ada beberapa indikator? Maka Anda pakai garis bilangan. Garis bilangan ya teman-teman. Nah, saya ajarkan konsep penggunaan garis bilangan. Sederhana. Tarik aja garis lurus kayak gini. Kemudian ini kan ada angka. Ya, langsung tuliskan aja angka-angka yang ada di situ. Misalnya 6,2, kemudian 7,6, atau satu-satu deh. Satu-satu aja. Misalnya 6,2. Ini adalah indikator MM, dia ke arah kanan, karena lebih besar. Indikator MM. Kemudian, indikator BTB. Maka angka 7,6. Indikator BTB ke kanan juga. Karena lebih besar kan? Nah, pada saat kita pakai indikator PP yang 8,3, dia ke kiri dong. Nah, inilah indikator PP. Nah, kemudian kita akan arsir bagian yang paling banyak dilewati oleh garis yang kita buat. Maka bagian mana yang paling banyak dilewati garis, maka kita akan sepakat mengatakan yang ini. Dari sini sampai ke sini. Ya. Jadi daerah arsirannya sampai ke sini. Jadi pH-nya kesimpulannya berapa? Ya udah ya kita arsir ini. Jadi pH-nya itu lebih besar dari 7,6, lebih kecil dari 8,3. Berarti di kisarannya dia. Inilah jawabannya untuk nilai pH dari larutan X.